Zhao Xizeng selingkuh. Aku mau cerai. Ya atau tidak? Cerai. Oke. Aku akan suruh pengacara buat draft perjanjian cerai. Pergi berkemas. Oke. Namaku Tita. Tami dan aku bukan saudara kandung. Tapi ada satu kebenaran yang gak pernah berubah sejak kita kecil. Ikut kakakku, dijamin gak bakal kelaparan. Ibu dan ayah sedang pergi mengurus surat adopsi. Mulai sekarang aku kakakmu. Siapapun yang berani ganggu Tita lagi akan aku urus. Cuma demi bisa sama kakak, aku lompat 2 kelas. Akhirnya terkabul juga keinginanku besok kampus yang sama dengan kakak. Kakak buka perusahaan desain. Iparku yang ambisius jadi investor pertamanya. Kak, kamu kan sudah nikah, terus aku gimana dong? Sebagai adik yang mengidolakan kakak, tentu saja. Di mana kakak berada, aku juga pasti ada di situ. Cuma demi tetap dekat sama kakak, aku memutuskan untuk mendekati adiknya Ridwan, yaitu Rangga. Sakit banget sih. Hei cantik, kau mau nipu aku ya? Tita, kamu gak apa-apa? Ada yang sakit? Kak, tangan aku sakit, kaki aku juga sakit, semuanya sakit. Rangga, kamu tuh nyetirnya gimana sih? Terus gimana dong? Terus gimana dong? Kak, mobilku udah mati. Gak peduli. Kamu nabrak aku? Kamu harus tanggung jawab sama aku. Rangga, bawa dia ke rumah sakit. Cepetan. Baik. Hei, bisa lebih pelan gak sih? Nggak bisa. Nanti kalau sampai rumah sakit lama luka di lenganmu udah sembuh duluan. Aku... Berhenti lihat aku kayak gitu. Tapi sebenarnya drama hari ini tujuannya apa sih? Mau ngapain kamu? Aku berniat menikahimu. Siapa sangka badan kecil tapi ambisi gede. Cita-citamu memang tinggi. Tapi banyak wanita yang mau menikah denganku. Kamu sebaiknya cepetan. Aku sudah cepetan kok. Ini cukup. Don't touch mine. Kalau kamu nikah sama aku, seneng banget. Seneng. Pulang yuk. Rumah tuh lewat sini. Salah. Rumah lewat sana. Gimana malam pertama? Aku cuma mau tidur sama kamu. Keren banget. Mulai sekarang, aku bisa tinggal sama kakak. Kita kan udah nikah.
Kamu mau rumah mewah atau apartemen gede, beli yang mana aja bisa. Tinggal di rumah kakakku, nggak enak. Nggak mau. Aku cuma mau ikut kakakku. Kalau kamu nggak setuju, nggak boleh tidur sama aku. Jangan mimpi. Baik. Kamu sama kakakku, kami berhutang sama kalian. Perempuan ini. Rangga cuma peduli balapan, yang lain gak dipeduliin. Tita beneran jadi korban. Gini aja, mulai sekarang semua biaya mereka akan aku tanggung semuanya. Oke. Pembayaran 2 juta yuan diterima. Kakakku kirim uang hidupku, sudah masuk ke rekening, aku transfer setengah buat kamu. Cepetan tujaku. Kakak ipar yang cari uang, sekeluarga makan enak. Hidup ini jadi adik yang dimanja, beneran worth it banget. 2 tahun kita nikah, Rangga terus numpang sama kakaknya, dan aku juga dapat setengah. Sekarang mau cerai, buat dia kayaknya nggak adil banget sih. Tapi dengan tabungan 8 digit, kapanpun aku bingung harus gimana, aku tinggal ikut kata kakak, dan aku baik-baik saja. Kamu lagi ngapain? Lagi berkemas. Aku pindah. Akhirnya kamu mau pulang sama aku. Aku bantuin kamu berkemas. Enggak. Aku sama kakakku pindah bareng. Kakakmu selingkuh. Kakakku mau cerai. Jadi kakakku cerai. Aku juga. Tita, aku tantang kamu buat ngomong itu lagi. Masih mau cerai? Cerai. Masih mau cerai? Kayaknya kamu belum kapok. Masih mau cerai? Enggak jadi cerai, enggak jadi. Aku bilang enggak jadi cerai. Ini hadiah buat kamu. Rangga, dasar brengsek. Cerai, kita harus cerai. Kalau enggak aku bakal mati. Jangan merasa kebal cuma karena kamu masih muda. Kontrol dikit. Aku nggak bersalah. Itu Rangga, dasar brengsek, nggak berlaku manusia. Aku nggak bisa melawan. Dia maksa kamu. Dasar sampah. Cerai sekarang. Kak, udah jelas belum kejadian sama kakak ipar? Itu beneran. Bos Ridwan katanya mau ke luar negeri buat main saham. Ternyata malah ketemuan sama cinta pertamanya.
Halo? Sayang, kangen aku. Aku akan pulang beberapa hari lagi. Akhir-akhir ini gimana kabarmu? Apa ada kabar spesial? Enggak ada, semuanya biasa saja. Udah malam, istirahat saja. Ridwan nikah sama kamu cuma buat obati patah hatinya. Yang dia cintai itu aku. Sekarang cinta lamanya udah balik. Kalau kamu paham keadaan, kembalikan dia ke aku. Kalau pria selingkuh, siapa yang mau ambil aja. Masih mau cerai? Enggak jadi cerai, enggak jadi. Kak, kita harus pergi sekarang. Kalau orang gak balik, kita gak bakal bisa pergi. Ayo cepet. Yo. Nona, sebaiknya dipikirkan lagi. Kalau kalian pergi, gimana aku mau jelasin ke Tuan Ridwan? Kita celaka. Langitnya runtuh. Anak pertama gak bisa dihubungi sama sekali. Anak kedua? Anak kedua gak berguna, gak akan membantu. Hacip. Muka masam gitu. Istrimu kabur. Tita. Mulai berani ya sekarang. Beraninya kamu blokir aku. Itulah ceritanya. Mungkin kita harus, Tuan Muda tolong cepat pulang. Pembohong kecil. Nanti kalau aku tangkap kamu, aku pasti gak bakal lepasin. Aku merekrut beberapa desainer terkenal. Perusahaan ini mengikuti konsep mewah terjangkau kelas atas. Kita go public tahun lalu. Kak, kamu hebat banget. Perkembangan perusahaan cukup baik. Kita bagi untungnya rata. Semua ini adalah bagian keuntungan kamu. Siapa bilang hubungan kakak adik gak hebat? Hubungan ini luar biasa. Ayo. Apa? Kemana? Ke rumah baru. Oh, ayo. Kak, kita tinggal di mana? Seluruh lantai ini punya kita. 1 unit masing-masing. Enak buat main kapan aja. Gak malu tinggal sama kakak. Masih belum bisa dihubungi. Mulai konvoi semuanya. Bantu aku cari seseorang. Kenapa aku punya firasat gak enak begini? Tita, pergi makan. Oke. Halo bos. Halo bos. Panggil aku. Panggil aku. Aku tahu kamu gak suka desain, makanya aku bukain restoran ini buat kamu. Cuma 10 menit dari rumah. Mulai sekarang kamu yang pegang di sini. Kak, kamu beneran telat kalau cerai. Kita nggak bisa bergantung sama laki-laki. Lebih baik bergantung pada diri sendiri. Kamu andalkan diri sendiri, aku andalkan kamu. Makan yang lahap, aku masih ada rapat lagi. Jangan khawatir, aku pasti akan bikin restoran ini sukses besar. Aneh, makanannya enak banget. Tapi kenapa sepi banget? Meskipun enak, kalau tempatnya ngumpet susah laku, promosinya kurang. Oh. Aku punya ide. Halo semuanya.
semuanya, selamat datang di dapur Tita. Mau ikut Srimar? Ini beneran tempat makan yang sempurna. Makanannya enak banget. Dia makan apa sih? Semuanya pastikan makanannya enak. Streamernya lucu banget. Dapur Tita, aku mau juga ke sana. Iya, Dapur Tita. Apa perlu reservasi? Ada kok. Iya, aku pesankan sekarang. Ketemu orangnya? Iya, ketemu. Di mana? Live streaming? Beneran live streaming? Tada! Halo semuanya. Ini masakan baru yang dikembangkan sama Tita. Resep baru banget. Aku coba dulu ya buat kalian. Suapan pertama buat pengikutku. Tita? Tita! Kamu bikin aku susah payah nyari. Hah? Kak, kita selesai. Rangga dasar brengsek, dia nemuin aku. Hai. Kamu kesini juga mau makan? Kamu pikir? Hah? Hentikan rapat. Kalian semua ikut aku keluar. Bahkan kalau Tami cerai dari kakakku, kenapa kamu ikut-ikutan? Kan aku nggak selingkuh. Waktu kita nikah, aku maksa kamu. Kamu nggak pernah suka sama aku. Siapa bilang aku nggak suka kamu? Kak, dia siapa? Tita, adiknya Tami. Dia beneran baik banget. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Sayangnya dia adik dari iparku. Aku harus mikir, gimana caranya merebut hatinya. Sekarang kesempatanku. Kamulah yang lebih dulu mendekatiku. Sekarang mau pergi? Enggak semudah itu. Mau ngapain kamu? Dengar ya. Kalau kamu kabur lagi, aku akan kurung kamu. Dan pastikan kamu nggak bakal keluar. Dari mana kamu punya nyali buat memenjarakan dia, adiknya Tami? Kakak, kamu balik. Ayo. Kenapa kamu boleh bawa dia pergi? Dia istriku. Dia adikku. Kakak ipar, kamu kan cerai. Tapi itu nggak bisa pisahin kita, pasangan ini. Pasti ada kesalahpahaman. Gimana kalau kita pulang dulu dan tunggu kakakku? Kamu nggak ada salah kok. Memaksa Tita berbuat seenaknya itu kamu. Ngapain sih kamu ngomong semua? Kamu... Kakakmu salah apa? Pulang dan tanyakan sendiri. Sebelum itu, kalau kamu berani sentuh Tita lagi, bahkan kakakmu nggak bisa selamatin kamu. Kakakku keren banget. Ayo. Hei. Tita, pulang sama aku. Tita. Kenapa? Gak tega?
Enggak kok. Bantu aku ikutin mobil itu. Plat nomornya akan kukirim. Tita, bagus ya. Kamu beneran udah punya sayap. Kalau aku tangkap kamu lagi, aku pasti akan kurung kamu. Anggur? Mana anggurku? Kasih aku anggur. Rangga, siapa yang kasih kamu minum banyak-banyak? Kak, kenapa kamu minum banyak? Nakutin Tita, gimana aku mau jelasin ke Tami? Tenang aja Kak, kamu gak perlu jelasin. Kak Ipar, dia dan Tita sudah pergi. Apa? Sebenarnya ada apa sih? Aku juga mau tanya soal itu. Kamu di luar negeri, ngotot mau ketemu cinta lamamu di malam hari. Kamu selingkuh dan sekarang Kak Ipar mau cerai. Jangan seret aku. Bagus. Kak Ipar mau cerai dan Tita juga pergi. Kamu berhutang istri sama aku. Selingkuh apaan? Kak, jujur aja. Apakah cinta lama itu benar begitu menggoda? Sisaan dari 10 tahun lalu. Dan sekarang kamu bawa balik. Apa itu sebanding? Dan kamu seret aku ke masalah ini. Kamu ngomongin apa sih? Kamu gak percaya? Baik. Lihat sendiri. Vida, dia dan aku cuma kebetulan ketemu. Dia dibawa klien dalam acara makan. Sepanjang acara aku cuma anggap dia orang asing. Media mana yang menyebar ini? Ini beneran? Kak, kalau begitu cepat jelasin ke Kak Ipar. Biar aku juga enggak jadi cerai. Dia blokir aku. Kamu telepon dia. Kamu telepon. Jangan andelin aku. Mereka juga blokir aku. Enggak, sekarang gimana dong? Kak, ini dia beneran pintar. Dia mau sembunyiin Tita. Andelin teman-teman dari klub balapku. Dia gak bisa nemuin Tita sama sekali, Kak. Dulu waktu aku pacaran sama Tami, aku pasang aplikasi pelacak. Dapat. Kak, untuk cerai apa harus hadir? Kalau enggak, apa memungkinkan aku nggak datang sendiri tapi tetap bisa cerai? Kamu nggak perlu takut. Kalau Rangga berani ngapa-ngapain ke kamu, aku nggak bakal tinggal diam. Bukan karena aku takut sama dia, cuma makan nanti dingin. Wah, Jangan sia-siakan masakanku. Klub balapanku. Kamu bosnya. Kamu dapat bagian. Kakakmu baik sama kamu? Apa aku gak baik sama kamu? Aku gak selingkuh, kamu gak boleh cerai. Rangga beneran orang baik. Dia juga baik sama aku. Aku tahu kamu pemalu, takut Rangga bakal kasih kamu masalah. Gimana kalau gini? Aku harus pergi urus bisnis, aku ajak kamu keluar. Cuma cowok kan? Mau berapa? Kakakmu bisa carikan sebanyak yang kamu mau.
Aku di sebelah, kamu bersenang-senang di sini. Aku harus ngapain? Ini dia. Nikmati, kalau butuh apa-apa telepon aku. Oh, Kak. Mau dengar lagu apa? Aku nyanyi buat kamu. Gak usah, aku bisa nyanyi sendiri. Kak, mau buah? Aku kupasin, aku suapin. Gak usah, aku bisa makan sendiri. Gak sakit tuh. Aku pijitin, nanti gak sakit. Tami sudah bayar. Sayang kalau gak dimanfaatin. Tita, perut si speknya tuh enak dipegang. Tita, enak gak sih pegang perut si speknya? Pergi sana. Jangan pergi. Uangnya Tami sia-sia. Tita, kamu cukup berani. Aku masih di sini. Kamu lihat siapa? Aku gak lihat siapa-siapa. Kamu kira aku buta? Tadi tanganmu megang mana, ha? Hah? Kayaknya kamu beneran udah gak punya batasan lagi. Apa enak banget sih pegang perut cowok? Aku aja belum pernah Kayaknya pegang. kamu memang pengen pegang. Bukan gitu. Lepasin. Kamu suka banget ya? Kalau begitu aku biarin kamu pegang sepuasnya. Aku gak suka. Aku gak akan Apa kamu gak suka pegang? Atau gak suka pegang aku? Bilang. Aku kurang apa sih? Kalau nggak bisa jawab, jangan mimpi buat pergi. kurang keras. Perut six packmu gak bisa buka tutup botol. Apa? Kamu kan nyuruh aku bilang. Aku nggak cukup keras. Apa aku cukup keras atau enggak? Coba kamu buktiin sendiri. Rangga, kamu ngapain? Bangun. Sekarang baru takut. Kamu nggak nurut. Sepertinya aku memang harus kurung kamu. Biar kamu nggak bisa kemana-mana. Kamu. Kalau kamu kurung aku, kakakku gak bakal tinggal diam. Tentu saja aku berani. Kakak ipar tolong aku. Sempurna. Selama kita awasin Tita, Tami pasti bakal balik. Kak, cepet balik. Langit mau runtuh. Kamu pembohong kecil. Kamu jelas-jelas janji gak jadi cerai. Perjanjian cerai di rumah. Itu kenapa? Apa? Aku gak tahu. Pura-pura bodoh sama aku. Aku emang bodoh. Sayangku masih lucu. Cemberut, aneh banget sih. Kak, cepetan balik, selamatin aku. Sebentar sayang, pulang sama aku ya. Kita pindah bareng. Hidup sendiri berdua. Gak mau. Aku gak mau ninggalin Tami. Dunia tanpa kakak akan terasa hampa dan mati. Enggak. Bisa nafkahin aku. Kakakmu yang bayar biaya hidupmu. Nanti gimana? Tenang. Klub balapku mulai menghasilkan. Nafkahin kamu lebih dari cukup. Selesai deh nih.
Nggak takut sama anak orang kaya yang males, tapi yang rajin baru serem. Ada pertanyaan lain? Cepet mikir, dasar bodoh. Kamu tuh nggak tahu kontrol diri. Setiap malam, aku aja nggak punya waktu buat tidur. Itu mah daya tahan aku. Salah kamu semua. Baik-baik, salah aku. Kenapa selalu salah aku? Sebuah panci benar-benar cocok dengan tutupnya. Apa kamu menemukan Nona? Nona dia. Tita, ayo pulang. Kak, akhirnya kamu balik. Apa? Kalian berdua ganti kerja jadi model pria di sini? Ada kesalahpahaman antara kita, bisa bicara? Cepetan tanda tangan surat cerainya. Nggak ada yang perlu dibicarakan. Aku nggak mau tanda tangan. Aku nggak pernah selingkuh. Wow. Ini seluruh perjalanan bisnisku ke luar negeri. Foto itu diambil diam-diam. Aku sedang makan malam dengan mitra bisnis. Kebetulan ketemu dia. Bukankah dia cinta pertamamu yang selama ini kamu rindukan? Kamu makan malam dengannya dan tersenyum begitu bahagia. Kalau kamu nggak percaya, aku punya bukti lain. Halo Nona. Gak heran kamu kakakku, keren banget. Kalau kamu suka, aku akan ajak kamu ke klubku. Aku bisa suruh semua temanku berbaris menyambut kamu. Aku gak suka. Nona, ini rekaman CCTV restorannya. Dari awal sampai akhir, Tuan Ridwan tidak pernah berinteraksi sendiri dengan Nona Vida. Itu membuktikan foto-foto itu diambil dengan niat jahat. Video menyesatkan. Tuan Ridwan segera mengajukan gugatan pencemaran nama baik. Melacak media yang memposting cerita itu. Mereka mengaku melakukan hanya demi konten. Tidak benar sama sekali. Wah, kakakku emang paling hebat. Sayang, aku benar-benar difitnah. Satu-satunya yang aku cintai hanya kamu. Yang lain gak penting. Aku bahkan gak bakal lihat mereka. Bicaranya manis. Setiap kata dari istriku datang dari hati. Bahkan waktu di luar negeri aku memikirkanmu setiap hari. Aku bahkan membawakanmu oleh-oleh. Aku buru-buru pulang. Dan yang aku lihat hanya surat cerai yang dingin. Kamu tahu nggak betapa hancurnya hatiku? Serius? Lebih nyata dari emas asli. Waktu aku pulang, aku lihat kamu nggak ada. Aku cemas banget sampai sakit. Aku bahkan lagi demam sekarang. Coba pegang kalau nggak percaya. Pegang perut buat ngecek suhu. Kenapa? Kamu tiba-tiba pengen pegang. Kalau begitu kita juga yuk. Ayo. Kamu beneran demam. Panas banget. Ayo. Cepat ke rumah sakit. Kak, aku ikut kamu. Rangga, tolong jagain Tita dulu ya. Cepetan. Oh, oke. Aku akan jagain Tita dengan baik. Aku benar-benar gak tahan hidup kayak gini. Kak, biar aku ikut kamu. Mereka kan pasangan suami istri. Gak mudah bagi mereka buat bersihin kesalahpahaman hubungan mereka lagi memanas. Kamu ikut? Gak pantas. Terus aku kemana dong? Kamu sudah lama banget pergi. Kita juga butuh komunikasi yang beneran sebagai pasangan. Aku capek, aku butuh tidur. Tenang. Kali ini aku janji sayangku bakal dapet tidur. Sekarang aku udah balik ke Cina. Aku bertekad untuk merebut kembali semua yang seharusnya jadi milikku.
pasti itu si Jalang, Tami. Kalau begitu, jangan salahkan kalau aku gak sopan. Halo, Tante. Aku baru balik ke Cina. Apa Tante punya waktu? Aku ingin ngajak Tante makan. Baik, aku tunggu Tante. Tami, hanya memiliki surat nikah tidak cukup mendapatkan tempat di keluarga Ridwan. Kita tunggu aja. Tante, aku membawakan ini untuk Tante dari luar negeri. Khusus untuk Tante. Tante senang kamu balik gak perlu oleh-oleh. Sekarang kamu di Cina, Ridwan tahu. Dulu aku memilih untuk mengejar karir di luar negeri. Aku takut dia masih menyimpan dendam. Sebenarnya Ridwan gak pernah berhenti mikirin kamu. Kalau enggak, dia gak akan menikahi seseorang yang mirip kamu. Benar juga. Tapi Ridwan sekarang sudah menikah. Lagian meskipun sudah menikah, aku dengar mereka baru saja mau cerai. Jadi masa depan Ridwan pasti akan fokus pada bisnis keluarga. Kamulah pasangan yang paling cocok untuknya. Tante, jujur saja, selama ini aku gak pernah benar-benar melupakan Ridwan. Kamu selalu cerdas dan mandiri. Asalkan kamu membangun karir kamu di sini, kamu pasti bisa merebut hati Ridwan. Merek mewah terjangkau milik grup Ridwan akan mengikuti tender dalam beberapa hari. Ambil proyek itu dan kamu pasti akan membuat Ridwan melihatmu dengan cara baru. Meskipun kesalahpahaman selingkuh sudah jelas, hanya karena kamu gak tertarik bukan berarti orang lain juga enggak. Semua gangguan dari luar sudah diurus. Kalau kamu bikin aku kesal lagi, aku gak akan keberatan buat menggantimu. Sayang, aku janji ini gak akan terjadi lagi. Gak akan ada situasi kayak gini lagi. Surat perjanjian cerai, aku dan Tita pegang dulu. Kita lihat nanti, tergantung tingkah laku kalian berdua, baru kita putuskan mau cerai atau enggak. Oke, sayangku. Oke, beneran. Aku yang paling gak bersalah di sini ya. Jadi sudah sepakat? Aku pernah lihat anak yang nipu bapaknya, tapi belum pernah lihat adik yang nipu kakaknya. Aku cuma menegakkan nilai kepriaan. Wah. Gimana aku juga kena batunya? Kak, kamu hebat banget. Kakak ipar ngasih aku kartu buat nyenengin kamu. Limitnya banyak banget, gak bisa habis. Cuma kartu, bukan masalah besar. Kamu gak bisa bergantung sama laki-laki. Lebih baik andalkan diri sendiri. Aku harus jadi cukup kuat untuk melindungi Tita. Itu Tami kan? Bagus, aku akan temui dia. Tita, ada apa? Lihat tuh, ada acara tender 3 hari lagi. Aku sudah memutuskan aku akan membawa desain gaun rancanganku sendiri untuk ikut tender. Kalau aku berhasil, aku bisa membawa merek kita ke level global. Kalau sudah begitu, kita nggak perlu bergantung pada siapa lagi. Dan aku akan jadi pendukung terkuatmu. Kak, kamu keren banget. Kamu pasti berhasil. Oh, kamu juga mau ikut tender? Dasar gak tahu diri. Ternyata kamu memang mirip aku. Selama ini, orang-orang yang tahu Ridwan tahu dia sudah menikah. Yang gak tahu, pikir dia cuma cari pengganti. Siapa yang mirip kamu? Kamu jelek. Kalau aku mirip kamu, aku gak berani keluar siang-siang. Apa katamu? Aku bilang kamu jelek. Hah? Tami, mungkin kamu belum tahu, aku mewakili grup Ridwan dalam tender 3 hari lagi. Coba tebak, siapa yang menugaskan proyek itu padaku? Sebenarnya mau ngomong apa sih? Perasaan sebenarnya seorang pria bukan dari kata-katanya, tapi dari tindakannya. Burung kenari di dalam sangkar, itu murah. Tapi akulah yang benar-benar pantas berada di sisinya. Perempuan jahat dari mana ini bikin onar di sini? Apa aku salah? Kalau enggak, kenapa Ridwan tidak memberinya wewenang untuk memegang proyek ini? Dasar nggak tahu malu. Hei semuanya, lihat sini. Ada perempuan simpanan mau merebut laki-laki orang. Benar-benar sungguh tega.
Dasar perempuan galak. Pergi sana. Kak, jangan turun ke level dia. Dia bahkan gak bisa menyaingi sehelai rambutmu pun. Mulai sekarang aku yang melindungimu. Oke, Tita sudah besar sekarang, sudah bisa melindungi kakaknya. Kak, aku akan pergi ke acara tender bersamamu. Aku ikut, aku ingin menyaksikan momen paling gemilangmu. Kita akan memenangkan tender berdasarkan kemampuan. Oke. Tender akan segera dimulai. Para model sudah berangkat. Baiklah. Kak Ipar, kamu tidur di kantor beberapa hari ini. Kakakku jadi nggak bisa ketemu kamu. Apa kalian baik-baik saja? Baik-baik saja. Cuma sibuk karena tender. Tapi bagaimana baik-baik saja? Tolong jangan bahas cerai lagi. Aku pasti nggak mau cerai. Dibandingkan desain kakakku, ini semua nggak ada apa-apanya. Kita pasti menang tender kali ini. Di mana model kita? Kita berikutnya sesuai jadwal. Untuk tender ini, aku khusus menyewa model papan atas. Baru saja telepon, udah di jalan. Kakakku nggak pernah gagal kalau sudah turun tangan. Mari pastikan semuanya berjalan lancar. Setelah selesai, kamu pasti dapat bagian. Tami, oh Tami, hari ini aku akan tunjukkan padamu, kamu tidak bisa hanya memenangkan orangnya. Uang, kamu juga tidak akan mendapatkannya sedikit pun. Mari kita sambut kelompok kandidat berikutnya. Desainer perwakilan grup Ridwan, Vida. Apa? Modelnya kecelakaan mobil gak bisa datang. Gaun haute couture ini dibuat dengan puluhan ribu manik-manik jahit tangan. Sempurna, menggambarkan keanggunan dan kemewahan. 10 lapis awan putih bersalju seperti galaksi yang mempesona. Apa yang ingin disampaikan gaun ini juga merupakan filosofi konsisten grup Ridwan, mulia dan mewah. Gaun ini adalah yang terbaik yang pernah aku lihat. Benar, dan merek milik grup Ridwan benar-benar kelas atas. Untuk acara tender ini, aku bertekad untuk menang. Selanjutnya, mari kita sambut kelompok kandidat berikutnya, desainer Tami. Gimana kabarnya? Mungkin sudah terlambat kalau kita nggak bisa. Aku baru saja menelpon. Mereka semua saingan. Dan tidak ada satupun yang meminjamkan modelnya kepada kita. Silakan sambut desainer berikutnya. Tami, bersiaplah. Sudahlah, mungkin ini sudah takdir. Masa kita nyerah gitu aja? Kak, aku tahu kalau kita melewatkan acara tender ini, bekerja sama dengan merek mewah internasional benar-benar mustahil. Kita udah sampai di sini, kita harus melakukannya. Ini cuma peragaan busana kan? Aku aja. Jangan, apa dia bisa? Tidak ada yang lebih tahu dari aku. Aku akan menyampaikan konsepnya. Kamu jagain Tita ke belakang ganti baju untuk peragaan busana. Iya. Halo semuanya, aku desainer dari merek Tita, Tami. Kali ini gaun haute couture yang aku bawa dirancang dengan kesederhanaan ekstrim, mengubah kerumitan menjadi kesederhanaan. Tidak pernah melupakan asal-usul kita. Konsep desain ini sangat bagus. Sketsa desainnya benar-benar menyegarkan. Pasti seorang desainer yang sangat kreatif. Di mana modelnya? Kenapa dia belum keluar? Mungkin kedengarannya hebat, tapi apa gunanya? Mungkin tidak ada model. Kalau cuma pakai sketsa buat nipu ya? Iya. Kalau nggak punya karya, turun aja dari panggung. Betul. Yang lain juga nunggu. Nggak punya model gimana mau naik panggung? Meskipun kami sangat tertarik dengan desainmu, tapi kalau tidak ada model untuk memamerkan karyanya, tidak ada cara untuk bersaing. Dan itu juga tidak adil bagi yang lain. Iya, lanjut ke kelompok berikutnya. Sebentar.
Cantik sekali, benar-benar memukau. Itu karyaku. Konsep desain, konflik dan keteraturan, penjarahan dan fajar. Bu, aku benar-benar baru saja melihat malaikat. Dengan desain seperti ini, aku benar-benar tersentuh. Sangat hidup dan dinamis. Model ini benar-benar cocok dengan nuansa desain ini. Aku yakin karya Haute Couture ini pasti akan viral. Melihat saja boleh. Tidak boleh foto. Hei, itu istriku. Benar-benar. Dia juga istriku. Hah? Kamu kan gak punya istri. Kok bisa ngaku-ngaku? Mulai sekarang, dia sebaiknya lebih jarang keluar dan dilihat orang. Dia cantik banget. Cuma aku yang boleh lihat. Desain yang begitu menakjubkan. Gadis muda ini benar-benar terlihat seperti malaikat sejati. Mengubah kerumitan menjadi kesederhanaan kembali ke dasar. Dengan ini aku umumkan pemenang acara tender ini adalah merek Tita. Hore! Kak, keren banget. Aku tahu kamu yang terbaik. Karena aku sungguh punya adik yang terbaik. Bagaimana bisa begini? Itu Tita terus menggagalkan rencanaku. Aku belum selesai dengan dia. Kak, sekarang kita sudah mendapatkan kontrak tender. Aku akan minta dapur pribadi menyiapkan pesta. Kita harus merayakan. Bagus. Ada apa? Gak ada. Ayo makan besar. Sayap kecil sayangku sekarang disembunyikan. Mulai sekarang gaun seperti ini hanya boleh dipakai untukku di rumah. Kamu dengar? Gak dengar. Kamu sama kakakmu sama-sama menyebalkan. Kakakku dimarahi gak apa-apa. Tapi aku salah apa sih? Tender yang hampir pasti menang dihancurkan oleh Tita. Tunggu aja nanti, akan aku tunjukkan caranya. Ridwan, kenapa kamu di sini? Kan aku bilang gak perlu jemput aku. Vida, kenapa kamu di sini? Maksudmu apa? Ridwan, maafkan aku mengecewakanmu. Aku gagal dalam tender. Kamu gak akan nyalahin aku kan? Kak, kenapa kamu bikin masalah ini juga membuatku ikut kena? Aku ini salah apa sih? Kata-kata lelaki penuh kebohongan. Kak Ipar ada di sini. Sayang, kenapa nggak angkat teleponku? Ridwan, gak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ayo cerai. Kenapa? Sampai wanita simpanan saja memihak kakakku. Sana, menurutmu kenapa? Tita, kenapa buang waktu bicara sama orang yang gak ada hubungannya? Ayo, bertengkarlah. Hanya ketika kalian bermasalah, aku mendapat kesempatan. Kak, Vida bilang kamu yang mengirimnya untuk mewakili grup Ridwan bersaing dengan Kak Ipar dalam tender. Sebenarnya ada apa? Itu tidak benar. Sayang, biar aku jelaskan. Bukan seperti yang kamu kira. Apa yang terjadi, Tita? Kak, perutku tiba-tiba sakit banget. Aku mau ke toilet. Tunggu, di sini. Jangan kemana-mana ya. Lagi pula aku tahu masalah Vida. Aku tahu itu gak sengaja, urus sendiri sama istrimu. Sayang, dengar aku dulu. Bukan seperti yang kamu kira. Aku sudah memblokirnya sejak lama. Kumohon Lepaskan dengarkan aku. Aku masih CEO grup Ridwan. Hormati aku sedikit. Aku ulangi, lepaskan aku. Sayang, apa perutmu beneran sakit? Bohong, gak sakit sama sekali. Oh. Keluarga ini hancur kalau kamu gak ada. Aku benar-benar gak tahu kenapa Vida muncul di sana. Aku sudah memblokirnya, masa aku membiarkan dia mewakili grup Ridwan?
Aku cuma percaya apa yang aku lihat. Sebagai CEO grup Ridwan, masa kamu nggak tahu dia mewakili grup Ridwan? Sayang, Kamu ngapain? Lepaskan aku. dia bahkan sengaja mengambil foto dengan sudut jahat sebelumnya. Foto-foto rekayasa itu, orang seperti dia mampu melakukan apa saja. Sayang, aku beneran gak tahu. Apapun yang terjadi, aku seharusnya tidak pernah membiarkanmu terlibat dalam semua kekacauan ini. Atau kamu pukul aku beberapa kali biar lega. Sudahlah. Aku nggak mau bikin tanganku sakit. Aku tahu kamu gak tega. Ih, Sudah aku bilang, kakak iparku pasti ada sesuatu. kalau kamu suka begitu, kita coba juga yuk. Hai. Tante, aku di sini. Apa kamu memenangkan tender? Seharusnya nggak ada masalah, tapi siapa sangka Tami akan membuka perusahaan desainnya sendiri dan mencuri bisnis dari keluarganya sendiri. Apa katamu? Tami dan Tita benar-benar bekerja sama. Kakak adik itu mengambil tender. Aku hanya kasihan pada Ridwan dan Rangga. Mereka menikahi dua istri yang bahkan tidak peduli pada mereka. Kakak adik ini bikin masalah aja. Mereka mengincar anak-anakku untuk uang. Tapi sekarang mereka menggigit tangan yang memberi makan. Mereka harus cerai. Tami sangat licik. Dia mungkin gak akan melepaskannya dengan mudah. Tita hanya bodoh. Jadi kita mulai dari dia. Ibu. Hai ibu, ada apa? Aku nggak boleh telepon kalau nggak ada alasan. Kakakmu sibuk, baiklah. Tapi kamu bahkan nggak datang menemuiku. Dan kedua menantu perempuanku itu, melihat mereka sulitnya kayak naik ke langit. Hanya saja belum ada kesempatan yang baik. Kamu ingin melihat Tita? Aku akan membawa dia menemuimu lain hari. Kenapa nggak hari ini? Ayo lakukan hari ini. Opo, dia nggak menemui aku. Dia mau, Bu. Aku pulang sekarang juga untuk menemuimu. Kenapa kamu setuju begitu saja? Aku ada lomba hari ini dan aku sama sekali gak bisa pergi. Aku bisa pulang sendiri. Kamu belum banyak menghabiskan waktu dengan ibuku. Enggak bisa, aku akan ikut denganmu. Nggak apa-apa. Lagi pula kita semua keluarga. Jangan khawatir. Dia ngapain di sini? Tante, shawl itu cocok banget untuk Tante. Sangat elegan dan berkelas. Waktu aku melihatnya di luar negeri, aku langsung tahu itu pas buat Tante. Manis banget bicaramu. Bu, aku pulang. Tante, sekarang Tita sudah pulang. Aku yakin dia bawa hadiah yang lebih bagus untuk Tante. Yang aku bawa nggak ada yang istimewa, benar-benar biasa aja. Astaga, aku buru-buru banget datang sampai nggak bawa apa-apa. Menantuku nggak sepikiran sama orang luar. Apa benar menemui orang tua tanpa etika? Nggak ada yang ngajarin, jadi nggak punya sopan santun. Siapa yang tahu menemui keluarga sendiri banyak aturan? Maksudmu apa? Tante, Tita seperti ini, tapi itu wajar. Lagi pula dia jarang pulang, jadi nggak dekat dengan Tante. Dia nggak tahu selera Tante, itu biasa. Kedua menantuku hanya untuk pajangan. Andai mereka seperhatian kamu. Kalau gitu mulai sekarang aku akan sering datang menemuimu. Jangan cuma berdiri sana bersihkan rumput liar di taman. Oh, oke. Pekerjaan kayak gitu nggak butuh keahlian khusus, jadi mungkin cocok untukmu. Tenang, pasti akan selesai. Aku benar-benar gak tahu anak-anakku tuh suka apa dari mereka. Udah ditolongin.
Apa menurut tante dia mungkin menyimpan dendam dan akan merusak bunga-bunga kesayangan tante? Mosok sih aku harus periksa? Halo, kamu harus tumbuh subur dan kuat. Jangan sampai kamu lemah ya. Aku akan menyanyi untukmu. Ayo. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Aku berharap mulai sekarang, setiap tahun, dia akan menjagamu seperti aku menjagamu. Jangan bohongi aku, kalau bunganya ada di sini kamu juga. Pot bunga itu diberikan oleh suamiku saat dia masih hidup. Setelah dia meninggal, bunganya juga menjadi setengah mati. Aku gak nyangka meskipun Tita tampak sedikit ceroboh dalam hal tanaman, dia sangat sabar. Awalnya aku pikir Tita ini hanya kurang pantas. Tapi ternyata dia juga gak berpikir jernih, menyanyi dan menari depan tanaman yang sekarat. Sejujurnya sangat memalukan. Kalau kamu gak ada keperluan, kamu pulang duluan. Fokus aja sama pekerjaanmu. Jangan khawatir tante, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk menaklukkan Ridwan. Vida, kamu tidak mau bayar utangmu. Jangan pikir dengan bersembunyi di Huaxia gak akan terjadi apa-apa. Aku akan menangkapmu. Cepet-cepet, ngapain buru-buru? Cuma uang sedikit. Meskipun keluarga Vida bangkrut, aku akan menjadi nona muda keluarga Ridwan. Uang sebanyak ini kamu gak akan kehilangan. Kenapa repot-repot dengan tanaman yang sekarat? Shh. Bunga kecil. Jangan dengar mereka, Bu. Masa ibu bicara gitu? Bunga kecil bisa mengerti kita. Lagi pula aku percaya aku pasti akan menyelamatkannya. Meskipun agak bodoh, tapi lumayan lucu. Kayaknya selera anakku gak begitu buruk. Bu, matahari terik. Kamu sebaiknya tinggal sebentar baru pulang, atau kamu akan cepat kepanasan. Ini serahkan saja padaku. Jangan khawatir. Aku khawatir kamu mungkin ceroboh dan merusak tamanku. Aku akan menunggu untuk mengawasi. Baiklah. Yang penting kamu senang. Kamu sebagai menantu gak bisa membaca suasana hati orang tua dan gak bisa merawat tanaman. Anakku menikahimu itu benar-benar sial. Ish, aku kali yang sial. Apa katamu? Nggak apa-apa. Tidak hanya nggak bisa melakukan apapun, kamu juga nggak hormat sama orang tua. Tidak ada yang mengajarkan sopan santun. Kamu memalukan keluarga Ridwan. Siapa bilang nggak ada yang ngajarin? Kakakku ngajarin. Kakakmu nggak ngajarin dengan baik. Dia aja nggak punya sopan santun. Hah? Apa katamu? Kamu nggak boleh ngomong gitu. Kamu mau ngapain? Aku ibumu tahu. Mau apa? Anak laki-lakimu bukan berarti mereka luar biasa. Anakku hebat. Kakak iparku punya skandal tak berujung, menyusahkan kakakku terus. Itu karena anakku laki-laki gak punya harga diri. Kamu apa? Lalu Rangga, kalau tahu tentang sopan santun kenapa dia begitu? Kamu mau ngajari aku? Dia ceroboh dan impulsif, mudah marah, selalu dengan wajah cemberut dan super posesif. Ini bikin aku gila. Ibu sendiri, ibu juga punya masalah besar. Sekarang mau ngajari orang tuamu? Gak masuk akal kamu membalikan keadaan. Kamu, cara bicaramu itu pedas, selalu menusuk hati orang. Mendengar hal-hal seperti itu benar-benar menyakitkan. Aku tidak mengerti kenapa keluarga bicara hal-hal seperti itu. Aduh, hatiku. Aduh, hatiku, ya ampun. Kamu ingin aku mati? Ibu? Bu, sudah aku bilang agar ibu masuk tadi. Sekarang kena panas kan? Angin dudukku kambuh. Aduh, cepat bawa aku pulang. Apa aku membuat ibu marah sampai sakit? Ini tidak baik. Bagaimana aku bisa mengacaukan segalanya begitu parah? Pencet tombol itu. Bu, masa aku ninggalin ibu buat nyari satpam? Tunggu di sini, nanti aku anterin pulang. Bu, jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Menantuku ini akan membunuhku. Kalau ditekan, seseorang akan datang.
Bu, kan aku bilang dengan sedikit tekanan keajaiban terjadi. Ayo, hatiku yang khawatir akhirnya bisa tenang. Bu, bertahanlah. Kita hampir sampai. Bencana banget. Bu, gak usah berterima kasih. Itu sudah sewajarnya kok. Obatku. Itu obatku. Oh, ini. Karena kamu, aku hampir mati di rumahku sendiri. Maafin aku, Bu. Ibu udah membaik. Aku masih sedikit cemas. Pergi buatkan aku sup supaya aku bisa tenang. Bu, tapi aku gak bisa masak. Tapi aku punya dapur pribadi. Aku bisa telepon dan minta kirim sup. Dia cuma tidak mau tinggal menemaniku. Selalu cari cara buat kabur. Gak bisa. Tidak boleh pesan antar. Aku ingin kamu yang masak sendiri. Kalau kamu gak bisa masak, gimana mau rawat anakku? Bu, ibu pasti jago masak kan? Gimana kalau gini, ibu ajarin aku. Sebagai ibu mertua, aku gak bisa kehilangan muka di depan menantu perempuanku. Baiklah, kamu beruntung hari ini bisa dapat tips dariku. Pergi siapkan bahannya. Oke. Tangan canggung, cepet toh. Perhatikan, di video kali ini kalian akan melihat bagaimana cara memasak ikan dengan benar. Pertama masukkan ikan, lalu goreng sebentar. Lalu tambahkan air sampai menutupi ikan. Terakhir, 3 gram garam, 2 gram MSG, 15 gram minyak masak. Bu, 3 gram garam, มันเยอะแค่ไหน itu berapa คะ banyak? Lihat toh, ini 3 gram. Kamu tambahkan sisanya. Bu, mata kamu kayak alat ukur. Hebat banget. Asal kamu mau belajar, kamu pasti bisa merebut hati Rangga. Ya, ya kayak gitu. Betul. Waktunya makan. Wah, cukup melihatnya saja. Warna, rasa, dan aromanya sempurna. Ayo, Bu. Bohlah, aku nggak tahu rasanya. Baik hati kamu. Lagian kan kamu yang buat. Cicipi dulu. Makasih, Bu. Jadi gimana? Enak banget sampai nggak bisa bicara. Mulai sekarang ikuti aku. Ikut aja contohku buat masakin Rangga. Bu, aku belum sempat bilang ke ibu. Ini terlalu asin. Kasih aku air. Ini terlalu asin. Bu, apa ibu yakin ibu tahu cara memasak? Siapa bilang aku tidak bisa? Kamu yang canggung. Itulah yang merusak supnya. Hah? Aku melakukan semuanya persis kayak ibu. Aku udah ngajari langsung. Supnya malah jadi kayak gini. Dasar gak ngerti. Hah? Baiklah, kalau ibu membenci aku, jangan minum air yang aku tuangkan buat ibu. Sup lebih baik, ibu benar, rendam dalam air panas sedikit saja, tambahkan sedikit garam, lalu peras. Ternyata itu semua cuma pencitraan. Bu, ibu tidak benar-benar bisa masak. Kamu kok malah ketawa? Kamu kalau nggak dilurusin, kamu bakalan makin sok tahu. Sebagai ibu mertua, aku tersinggung, kamu malah ketawa. Aku akan pastikan Rangga mengusirmu. Aku berhenti ketawa, oke? Sejak kamu datang ke sini, kamu telah membuat rumah ini berantakan. Aku tidak. Iya kamu. Kamu tidak bisa menanam bunga. Aku bilang 1, kamu membantah 10. Kamu membuatku sakit hati. Aku nggak maksud begitu. Kamu membantah lagi. Sekarang kamu bahkan tidak bisa memasak. Apa yang bisa kamu lakukan? Kenapa kamu nangis? Aku aja belum nangis. Aku pikir kamu hanya membenciku. Kamu sengaja. Sejak pertama kali aku masuk keluarga ini, kamu sudah milih-milih aku. Aku tidak mau lagi jadi menantu keluarga Ridwan. Jangan nangis.
mau pulang. Halo, Rangga, di mana kamu? Aku balapan hari ini. Ada apa Kak Ipar? Telepon Tita nggak berhenti ngehubungin aku. Bukankah dia sama kamu? Astaga, dia pergi menemui ibuku. Mungkin ada sesuatu yang salah. Coba aku periksa. Kenapa dia tidak angkat? Balapannya mau segera dimulai. Kamu mau kemana? Ada urusan penting. Kamu gantikan aku. Aku? Ada urusan penting, hentikan rapat. Tuan Ridwan, semua mitra sudah siap. Hanya menunggu Anda untuk tanda tangan. Tita pergi ke rumah ibumu dan gak bisa dihubungin. Aku harus pulang. Batalkan rencanaku. Tunda kontraknya. Sayang, aku datang untuk menyelamatkanmu. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merah. Ada apa? Kenapa? Bunda. Berhenti menangis. Kok kamu bisa banyak banget nangisnya? Aku udah bekerja keras dan bahkan membuatkan sup. Kamu gak menghargai apa-apa, tapi masih membentakku. Aku nunggu Rangga pulang supaya aku bisa minta cerai. Bisa. Aku mohon padamu, tolong berhentilah menangis. Apapun yang kamu lakukan, aku akan setuju. Benarkah? Sungguh, apapun itu. Ibu, 50 tahun adalah usia yang tepat. Lakukanlah. Kenapa kamu punya ransel? Apa aku makan jamur beracun? Ini pasti halusinasi. Cubit aku cepat. Rangga, kakak ipar, kenapa kalian ada di sini? Tita, kenapa kamu gak angkat telepon? Aku sedang bermain sama ibu, gak lihat handphone. Aku baru saja menyuruh Tita datang untuk memberi aturan. Dia terlalu tidak mengerti bisa belajar apapun, jadi aku mengajarinya. Sebenarnya ibu sangat baik padaku. Kami bahkan sepakat untuk mencoba menyelamatkan suatu pot bunga. Dia bahkan mengajariku memasak. Ini pertama kalinya aku masak sup ikan. Sayang, itu hebat banget. Kamu bahkan membuat sup ikan gurami. Aku harus mencicipinya. Jangan. Hentikan. Apa kamu mau membunuh suamimu? Tita tidak bersalah, tapi belum tentu berlaku untuk Tami. Tami, aku dengar kamu cukup mampu. Hidup dari Ridwan belum puas. Bu, makanlah sayurannya. Ini rasanya jauh lebih enak daripada supnya. Kamu udah bekerja seharian, makan lebih banyak. Makasih, Bu. Kakakku dan kakak iparku susah payah mereka berbaikan. Semoga ibu tidak memisahkan mereka lagi. Kalau tidak, Tita akan mau cerai lagi denganku. Seorang wanita ingin menunjukkan wajahnya, tapi mengabaikan keluarga. Ibu, hidangan ini juga enak. Silahkan dicoba. Berhenti bicara banyak. Makanan ini enak, habiskan. Terima kasih, Bu. Sikapmu itu benar-benar memalukan keluarga Ridwan. Aku hanya menjalankan perusahaan. Aku tidak sepintar itu. Mencari nafkah untuk keluarga bukan hanya pekerjaan laki-laki. Kasih sayang laki-laki bisa diambil kapan saja. Aku hanya ingin membuktikan bahwa seorang wanita juga bisa menafkahi. Kakak benar sekali. Kamu idolaku. Kakak ipar, berpikiran sangat luas. Aku nggak tahu ternyata Tami sangat ambisius dan bertekad. Kedengarannya bagus, tapi kalau dia merugi, uang keluarga Ridwan hilang. Tami sangat mampu, aku percaya padanya. Bahkan jika dia merugi tidak apa-apa. Keluarga Ridwan tidak peduli dengan uang seperti ini. Bu, aku melihat kakakku. Oh, kakakku mengawasiku tumbuh dewasa. Dia adalah orang yang paling mengesankan yang pernah aku temui.
Karena aku punya keberanian untuk memulai perusahaan, aku tidak takut gagal. Bahkan jika aku gagal, aku masih punya keberanian untuk memulainya lagi. Aku pernah mendengar ibu memulai dari nol juga. Aku sangat menghormati itu. Aku benar-benar harus belajar banyak dari ibu. Baiklah, jalan kamu masih panjang. Astaga, kalau kakak ipar berhadapan langsung dengan ibu seperti ini, mungkin sesuatu akan terjadi. Keluarga ini tidak boleh hancur. Baiklah, Kak Ipar berkata dengan baik. Kak Ipar benar sekali. Apa yang bagus? Tita memang gak salah. Kamu udah besar tapi gak bisa diem. Duduk. Kenapa hanya aku yang dimarahi? Apa yang aku katakan? Bu. Ya. Ibu memarahinya. Jadi ibu tidak bisa memarahiku kan? Ayo makan. Sayang, aku tidak menyangka kamu begitu mampu. Kamu bahkan berhasil membujuk ibuku. Tentu saja. Ibu tiba-tiba sakit jantung. Aku tidak berpikir dua kali, langsung aku bawa pergi. Ibu bahkan berkata, mari kita dukung dapur rumahan Tita. Sayang, kamu hebat banget. Jadi, apa kamu terluka? Tidak. Kakiku terasa sedikit pegal. Apa kamu terkilir? Lain kali, hati-hatilah. Baik. Ayo, aku akan menggendongmu pulang. Rangga, ini arah yang salah. Turunkan aku. Kamu telah merawat ibuku untukku, jadi tentu saja aku perlu berterima kasih kepadamu dengan benar. Rangga, kamu membalas budi dengan kejahatan. Ridwan, apa ibu tidak suka padaku? Masa sih? Kamu luar biasa banget. Masa ada orang yang gak suka sama kamu? Betul, menikahimu adalah keberuntunganku. Tapi aku memang sibuk dan mengabaikan beberapa hal. Seharusnya aku sudah lama membawa Tita menemui ibu. Kamu gak perlu khawatir tentang itu. Jadilah dirimu sendiri. Akulah yang tidak cukup peduli padamu, yang memberi Vida kesempatan untuk mengadu domba kita. Mengapa tidak mengundangnya makan dan membersihkan semuanya? Ada apa? Enggak ada. Aku hanya berpikir kamu begitu dermawan sayang dan begitu menawan. Bisa menikahimu adalah keberuntunganku. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kalau begitu, buktikan. Tita benar, dengan ketekunan pasti ada harapan. Tante, bunga ini belum sepenuhnya mati, hanya sedikit sakit. Gimana kalau aku beliin yang baru? Tita yang merawat bunga ini, kamu tidak perlu repot. Tita itu ceroboh. Untung saja dia tidak mematikan tanamannya. Tita itu tulus dan manis. Jauh lebih baik daripada orang-orang palsu. Wanita tua ini, kenapa dia ngebela Tita sekarang? Kenapa kamu di sini? Oh, aku hanya datang untuk mengecek. Ya, Tita tidak terlalu banyak akal, tapi Tami berbeda. Dia tidak peduli pada Ridwan dan masih mau tampil di depan umum. Wanita juga harus punya karir sendiri. Ini sudah zaman modern. Kenapa orang semuda kamu lebih kolot daripada aku? Tante, aku hanya berusaha melindungi Ridwan. Baiklah, aku sedikit lelah. Kamu harus pergi dulu. Kalau begitu, aku pergi. Istirahatlah yang baik. Wanita tua itu ternyata memihak Tita dan Tami juga. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku bersikap keras. Bukankah Tita membuka restoran rumahan? Kalau begitu, mari kita mulai dari Tita. Biarkan Tami melihat kemampuanku.
Jaga kerahasiaan. Setelah selesai, kamu akan mendapatkan hadiahmu. Jangan khawatir. Aku akan menggunakan obat terkuat membuat mereka diare selama 3 hari. Nanti, aku akan melaporkan restoran mereka karena masalah keamanan makanan dan membuat restoran Tita ditutup. Pukul Tita dengan keras. Toko macam apa ini? Lupakan toko ini. Nggak bisa tempat sampah ini. Memikirkannya saja sudah membuatku bersemangat. Halo Ridwan, kenapa kamu menelponku sekarang? Halo Nona Vida, ini aku Tami. Nona Vida, bisakah kamu datang ke dapur rumahan Tita? Aku ingin mengundangmu makan agar kita bisa bicara. Maaf, aku sibuk. Nona Vida, tidak kusangka kamu cepat sampai. Aku hanya lewat, aku ada urusan, aku pergi sekarang. Kak, kamu di sini? Aku datang karena aku ingin mengundang Nona Vida makan. Kalau begitu ngapain berdiri di situ? Masuk. Koki telah mengembangkan masakan baru super enak. Kamu di sini, kamu adalah tamu. Rangga, cepat bawa dia masuk. Baik, ayo. Silakan masuk. Aku ingin tahu apakah obatnya sudah bereaksi. Tidak ada yang salah dengan hidangan ini kan? Alasan kami mengundang Nona Vida hari ini adalah untuk berbicara. Aku memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ridwan. Aku juga berharap Nona Vida dapat melepaskan masa itu dan berhenti mengganggu. Kata-katanya bagus, Kak. Nona Vida, kamu luar biasa. Aku yakin kamu dapat menemukan seseorang. Ya. Nona Vida, asalkan kamu tidak menyusahkan kakakku, kita sebenarnya bisa jadi teman baik. Kamu ingin makan apa? Aku bisa membuatkannya untukmu. Hidangan di sini sangat enak. Silakan dicoba. Ya, kamu juga bisa melihat apakah kamu punya saran, beri kami masukan. Oke. Sialan, sudah lama sejak aku menaruh obatnya. Kenapa belum ada pelanggan yang kena? Jangan bilang aku seberuntung itu. Nona Vida bilang ya, tapi tidak akan makan sebutir pun. Mungkinkah benar-benar ada racun dalam makanannya? เป็นไปได้ยังไงเปล่าไม่มีอะไรหรอก Kalau คุณ gitu ก็กิน kenapa สิ nggak makan? ได้ Baiklah. Hacim! Au! Sayang, ini nih. Maaf. Akhir-akhir ini aku sedikit sakit, jadi aku nggak bisa nularin Kami dengan siapapun. murah hati mengundangmu untuk makan ini. Kita juga dengan hangat menjamu. Apalagi yang tidak kamu sukai. Nona Vida, jika kamu tidak ingin berbaikan, kamu bisa saja mengatakannya. Tidak perlu memainkan trik kecil ini. Oh, aku ngerti sekarang. Kamu menolak untuk makan karena kamu masih ingin menjadi wanita simpanan suami kakakku. Oh, kamu benar-benar tidak bisa melupakan kakakku. Masih berusaha menghancurkan rumah tangga orang. Kamu masih muda, kenapa melakukan hal seperti ini? Kenapa kamu suka banget jadi simpanan? Tidak, bukan begitu, tidak, bukan. Aku akan makan. Aku makan. Tidak apa-apa. Jika kamu suka, makanlah lebih banyak. Seluruh piring ini untukmu. Tidak akan ada yang memperebutkannya. Sudah lama sejak aku menaruh obatnya, pasti sudah ada yang memakannya. Aku tidak mungkin seberuntung itu. Sepertinya ada yang terkena obat pencahar. Ada sesuatu. Bagus, kesempatanku datang. Sayang, maukah kau menikah denganku? Nikahi dia. Nikahi dia. Aku mau. Kamu juga senang untuk mereka kan? Lebih keras, jangan malu-malu. Terus putar musiknya, terus menari. Aku pergi sebentar. Ayo, mari kita bersulang. Semoga setiap hari seperti hari ini. Aku pergi sebentar. Istriku benar.
Mulai sekarang, mari kita lupakan saja semua hal yang tidak menyenangkan. Ayo minumlah. Aku mau pergi sebentar. Nona Vida, habiskan minuman ini dan biarkan masa lalu berlalu. Aku mau pergi sebentar. Lagi pula, kita saling kenal. Aku sekarang menikah dengan bahagia. Semoga kamu juga melepaskan masa lalu dan menjalani hidupmu sendiri dengan baik. Bersulang untukku. Ridwan, aku tidak percaya padamu. Bau banget. Nona Vida, apa dia punya masalah pencernaan? Ini terlalu bau. Dia baru saja makan makanan dari restoran kita. Mungkinkah ada yang salah dengan makanannya? Mustahil. Semua bahan ini diperiksa secara ketat olehku. Tidak mungkin ada yang salah. Jika benar ada masalah keamanan makanan, kita harus menyelidikinya. Lagi pula kita mengundangnya makan. Kita tidak bisa membiarkan ini menjadi noda. Masuk akal? Nona Vida, kamu tidak apa-apa. Kami khawatir ada masalah keamanan makanan dan sesuatu terjadi. Untuk keselamatanmu, kami akan melakukan penyelidikan. Tidak perlu. Aku baik-baik saja, sungguh. Aku tidak bisa membiarkan mereka tahu. Jika mereka menangkapku, habis sudah. Itu tidak boleh. Kamu makan di tempat kami harus tanggung jawab. Akhir-akhir ini perutku sedang tidak enak. Ini bukan salahmu. Itu lebih buruk lagi. Bagaimana kalau itu mempengaruhi reputasi restoran kami? Benar. Dan sangat mungkin bahwa pesaing, karena iri kita tempat terkenal, sengaja meracuni kita. Keamanan makanan adalah hal besar yang sangat penting. Kita harus menyelidikinya. Aku akan kirim seseorang untuk meriksa semuanya. Tidak perlu, aku bilang aku baik-baik saja. Nona Vida, aku tidak menyangka kamu begitu pengertian. Jangan khawatir, aku akan memastikan pelakunya ditangkap. Jadi, seseorang benar-benar sengaja mencampur obat ke makanan. Untung saja Vida yang terkena. Jika ada pelanggan yang sakit, restorannya harus tutup. Keracunan dengan sengaja. Yang tersisa adalah mencari tahu siapa dalang di baliknya. Siapapun itu, kita harus menangkap mereka. Harus menghukum mereka dengan berat. Ya ampun, lihat ini. Nona Vida, dia tersiksa seperti ini. Orang yang mencampur obat ke dalam makanan jahat. Awalnya, makan ini dimaksudkan untuk membersihkan kesalahpahaman. Tapi malah dia yang terluka. Aku harus menjelaskan semuanya. Kalau enggak, orang mengira kita mau nyakitin dia. Restoran dan reputasi kakak iparku, kita pasti tidak bisa tinggal diam. Orang yang mencampur obat ke dalam makanan sudah kami temukan. Tuan Ridwan, saya tidak bersalah, bukan saya. Masih nggak mau ngaku? Lihat apa yang kamu lakukan padanya. Kamu Kamu apa? Berhenti omong kosong. Wah, dia nggak akan ngadu kan? Sebaiknya kamu mengaku yang sebenarnya. Jika kamu terus melawan, jangan salahkan kami jika kasar. Nona Vida, pokoknya dia sudah tidak kelihatan manusia lagi. Sepertinya aku akan mengaku, aku akan bicara, aku akan ceritakan semuanya. Dia yang menyuruhku melakukannya. Berhenti bicara omong kosong. Kenapa aku harus menyakiti diriku sendiri? Betul sekali, lihat Nona Vida, kamu bisa lihat dia dijebak. Dia difitnah. Betul, dia pasti gila untuk meracuni dirinya sendiri. Jujur, dia sekarang bukan manusia, bukan hantu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Orang seperti dia mampu melakukan apa saja. Dia mencoba mengadu domba hubungan kita. Nona Vida, kamu korbannya. Aku percaya sama kamu. Aku tahu siapa yang menyebabkan semua ini. Ibu, kenapa ibu di sini? Kalau aku tidak datang, aku tidak akan menyaksikan skandal ini. Aku baru saja mendengar seseorang di restoran sakit. Jadi aku memutar semua rekaman CCTV. Ternyata aku menemukan sesuatu. Bu, gimana bisa sehebat itu? Tentu saja. Aku merasa tidak enak badan. Aku mau ke rumah sakit. Bentar. Kita akan segera mengungkap pelakunya. Kamu gak pengen tahu siapa yang nyakitin kamu? Bu, apa yang ibu ketahui? Ayo ceritakan. Aku khusus memeriksa rekaman CCTV di luar restoran. Dan jelas siapa dalangnya. Terlihat jelas sekilas. Tante,
kita sudah nangkap orang yang mencampur obat. Gimana kalau kali ini dilepaskan saja, tidak menyimpan dendam? Itu tidak baik. Kita benar-benar perlu membalasmu, betul. Bahkan jika itu berarti menutup restoran, kita perlu mencari tahu kebenarannya. Gak usah. Kami tidak akan membiarkan orang jahat lolos. Tunggu. Ternyata benar kamu, Vida. Vida, kamu benar-benar mengecewakan. Tentu saja, emang kamu jahat. Cukup, ayo bawa dia ke rumah sakit dulu. Halo. Jangan pikir kami tidak bisa menemukanmu. Kami sudah di Huasia. Baik, datanglah. Aku tidak takut. Ini semua salah Tita dan Tami. Kenapa mereka bisa lolos sementara aku terjebak? Tunggu saja, aku bersumpah. Bu, dia meracuni kita. Dan sekarang kita juga harus membayar tagihan rumah sakitnya. Aku tidak pernah menyangka. Aku tidak pernah menyangka Vida akan berubah jadi jahat. Dulu dia anak yang baik. Bagaimana dia bisa jadi seperti ini? Dan dia membalas kebaikan dengan kejahatan. Dia benar-benar mengecewakan. Niat baik Tami. Berkomplot melawanku itu satu hal, tapi ini sudah terlalu keterlaluan untuk mengincar Tita. Mengincar kakak iparku itu satu hal, tapi keamanan makanan adalah masalah besar. Jika dia benar-benar berhasil, seluruh keluarga kami akan menderita. Wanita ini sangat kejam. Oke, ayo pergi. Keluarga Ridwan juga nggak benar. Mereka memperlakukanku seperti ini. Aku akan balas dendam. Maafkan aku. Aku bertindak impulsif. Itu sebabnya aku melakukannya. Sekarang aku juga udah dihukum. Tolong jangan benci aku. Kamu bilang maaf kepada kami. Apa hatimu gak sakit? Videomu sudah diunggah ke cloud. Aku menyimpannya sebagai bukti. Kamu sengaja meracuni orang. Dan jika aku melaporkannya, reputasimu akan hancur. Tidak, tolong jangan. Jika kamu pernah mencoba menyakiti adikku lagi, kamu akan menyesal. Kak, kamu keren banget. Apa aku tidak keren? Aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku tidak pernah mencintaimu. Orang yang aku cintai tetap istriku Tami. Aku peringatkan kamu, jangan ganggu kami lagi, atau aku tidak akan tinggal diam. Aku tahu kamu masih memiliki perasaan padaku. Bahkan tante bilang kamu menikahinya karena tidak bisa melupakanku. Cukup. Jika kamu tidak berbohong padaku, aku tidak akan merasa seperti ini. Sekarang aku akan berpikir 10.000 kali. Tagihan rumah sakit, pastikan kamu transfer. Ayo pergi. Kenapa aku berakhir dengan tidak dapat apa-apa, sementara kalian mengejekku? Jika aku sengsara, tidak seorang pun harus bahagia. Dulu aku berprasangka buruk padamu dan tidak mau menerima Tita dan Tami. Sekarang aku lihat kedua anak laki-laki itu beruntung bisa menikahi kalian berdua. Ayo. Bu, aku dan Tita memang membuat beberapa kesalahan. Ibu murah hati. Kami hormati ibu.
Saat kalian berdua menikah, aku tidak memberi kalian hadiah yang berarti. Jadi ini sepasang gelang satu untuk kalian berdua. Wah, cantik banget. Bu, ini sangat berharga. Jika ibu memberi, terima saja. Bu, ibu pilih kasih. Kami tidak pernah diberi barang sebagus ini sebelumnya. Apa masalahnya? Aku masih punya hadiah untuk menantuku. Ada lagi. Ini adalah saham grup Ridwan. Aku sudah menandatanganinya. Masing-masing mendapat 20%. Apakah itu baik, Bu? Itu bahkan lebih banyak dari sahamku. Jika dua pembuat onar ini perlakukan kamu dengan buruk, cukup usir mereka. Lihat nanti berani ganggu. Terima kasih, Bu. Ketika kalian berdua kasih aku cucu yang sehat, akan ada banyak hadiah. Bagaimana dengan aku? Mempunyai cucu, aku dan kakakku juga perlu bekerja keras. Kamu tidak bisa berharap sapi bekerja tanpa memberinya makan, kan? Bisa nggak kamu sedikit lebih sopan? Baiklah, semua akan mendapat sesuatu. Apa yang kamu lakukan? Aku harus membuat kesan yang baik kali ini. Kali ini, aku tidak boleh membiarkan kakakku merendahkanku. Bu, kita sudah selesai makan. Siapa yang bilang turunkan aku? Masih tertawa. Kalian juga sebaiknya cepat bekerja. Tante, Nona Vida memaksa masuk. Tante, aku terlalu mencintai Ridwan dan kehilangan akal sehatku. Tolong maafin aku. Dulu aku mengira kamu gadis yang berakal. Itu sebabnya aku dukung kamu bersama anakku. Tapi sekarang kamu jauh lebih buruk dari Tami. Tante, tidak perlu datang lagi. Antar dia keluar. Vida, kamu berutang banyak uang kepada kami dan masih menolak membayar. Apa kamu pikir aku tidak bisa menemukanmu? Cepat bayar. Kan aku bilang aku minta sedikit waktu lagi. Aku akan segera menjadi nona muda keluarga Ridwan. Masa aku Ya benar, kami sudah memeriksa kamu pasti bukan nona muda keluarga Ridwan. Masih berusaha membodohi kami. Betul, jika kamu tidak membayar, jangan berharap untuk pergi. Lepaskan aku. Aku akan minta tolong. Silahkan. Tolong. Bukankah itu Nona Vida? Kenapa dia diganggu orang-orang itu? Tidak bisa. Meskipun aku punya masalah dengannya, aku tidak bisa mengabaikan ini. Tolong. Apa kamu lihat wanita itu? Dia wanita kaya dari keluarga elit. Itu sahabatku. Aku tahu, dia nona muda keluarga Ridwan. Kami sangat dekat. Aku akan minta dia bayar utangku. Jika kamu tidak melepaskanku dan masalahnya meledak, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dan tidak ada sepeser uang. Kamu sebaiknya menepati janjimu. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Ayo pergi, kamu akan menyesal. Siapa orang-orang itu? Kelompok itu berutang padaku. Mereka tidak hanya tidak membayar, tapi terus mendatangiku. Aku hanya seorang wanita lemah. Apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak percaya hal seperti ini terjadi. Mereka yang berutang malah jadi bos sekarang. Apa yang bisa aku lakukan? Aku tahu sebelumnya aku telah melakukan banyak hal yang salah. Tapi kamu tetap datang menemuiku. Aku sangat tersentuh. Tidak apa-apa, asalkan kamu berubah jadi lebih baik dan berhenti jadi simpanan. Nah, kita menjadi teman baik. Jangan khawatir, aku pasti akan... Apa maksudmu aku simpanan? Tamilah simpanannya. Jika bukan karena kalian, aku pasti sudah balikan dengan Ridwan. Karena kamu datang kepadaku, maka bantu aku membayar utangku. Lagi pula, kalian berdua berutang semuanya kepadaku. Halo semuanya, aku Tita. Apakah kalian merindukanku?
Ini adalah restoran kami, peluncuran hidangan baru. Seperti biasa, penggemar mendapat cicipan pertama. Pergi. Makan apa? Pergi. Pergi sana. Pergi. Kamu ngapain? Pergi sekarang. Bisnisnya bagus. Kami bisa pergi jika kamu memberi kami uang. Bisnisnya bagus. Kami bisa pergi jika kamu memberi kami uang. Kamu kenal Vida kan? Kami sudah berhubungan dekat akhir-akhir ini. Benar. Beri kami uang dan kami akan pergi. Masyarakat benar-benar merosot. Mereka yang berutang bahkan berani datang mengancammu. Bahasa Tionghoaku tidak begitu baik. Apa maksudnya? Ancaman apa? Rentenir atau apa? Benar. Jika kamu tidak membayar, lupakan saja untuk berbisnis. Dengar, aku lagi live streaming sekarang. Kalau kalian bikin masalah lagi, aku akan telepon polisi. Berani? Bos, bagaimanapun ini di Cina, jangan perbersama masalah ini. Iya. Bagaimana kalau kita bicara dengannya untuk membuat kesepakatan? Berhenti menakut-nakuti aku. Katakan saja, apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan uang? Cuci semua piring ini. Dan aku akan memberimu uang. Kenapa aku merasa di sini tidak ada yang beres? Oh, aku mengerti sekarang. Ada pepatah lokal di Cina. Lakukan pekerjaannya dulu, dan dia akan membayarmu. Oh, benar-benar. Mereka memiliki pepatah di sini. Yang berhutang adalah bos. Orang Cina benar-benar peduli dengan muka. Apa? Mangkuk ini. Kami akan mencucinya. Bekerja keraslah dengan tanganmu sendiri. Memulai lembaran baru itu tidak memalukan. Rambut pirang, cara mencucimu salah. Setiap piring masih kotor. Lihat tetanggamu. Di rumah aku sering mengerjakan pekerjaan rumah. Tontonan baru apa ini? Gila banget, aku suka. Pria berotot yang mengerjakan pekerjaan rumah adalah favoritku. Aku akan mengirim hadiah besar. Selesai. Bayar. Ini. Pulanglah ke kampung halamanmu dan cari pekerjaan yang layak. 200 yuan. Apa kamu menganggap kami pengemis? Kamu bermain-main dengan kami. 600. 600. Aku akan memberimu 600. Bawa dia pergi. Tolong. Kamu ngapain? Tolong. Di mana Tita? Apa yang sebenarnya terjadi? 3 orang pria mengancam datang ke sini membuat onar dan mereka membawa istri bos. Mereka menculiknya. Mereka ingin uang tebusan. Siapa sebenarnya yang telah disinggung oleh Tita sehingga harus menderita? Tita tumbuh bersamaku. Dia tidak pernah menderita sebelumnya. Para penculik itu, mereka tidak menyakiti istriku kan? Dia sangat takut sakit. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jika kamu tidak mendapatkan uangnya hari ini, kami akan memukulmu sampai kamu babak belur. Cepat, kita harus segera menyelamatkan Tita. Jika kamu ingin mendapatkan uang dari keluarga Ridwan, kamu harus perlakukan aku dengan baik. Jika aku kehilangan berat badan jadi jelek, keluarga Ridwan tidak mau bayar, maka kamu tidak akan dapat 1 sen. Apakah tekanan ini memuaskan nyonya? Pijat Thailand tidak ada apa-apa dibanding ini. Aku ingin buah. Segera datang. Pergi buatkan aku teh. Iya. Kalian berdua jangan hanya berdiri di sana, pergi keluar. Apakah kamu meninggalkan nomor keluarganya? Tentu saja. Ini telepon nomor itu. Dia menyuruh kami telepon. Lalu di mana teleponnya? Telepon Vida. Bos, kamu sangat pintar. Pergi sana.
Vida, teman wanita kayamu tidak ada yang peduli padanya. Cepat bayar. Apa sih buru-buru? Nanti juga akan ada yang... Rambut pirang. Aku tidak sabar lagi. Aku tidak tahan lagi. Kita menyerah begitu cepat. Dia tidak tahan. Bagus. Mereka benar-benar punya cara. Ingin keluarga Ridwan datang. Itu tidak sulit sama sekali. Biarkan semua orang tahu keluarga Ridwan pasti akan bayar tebusannya. Baiklah. Rambut pirang, di mana Segera. tehku? Kalian berdua kemari. Vida, ingin kita membesarkan ini. Bagaimana kalau kita lakukan seperti penduduk lokal dan mulai siaran langsung? Benar. Seperti ini, kita akan menyiarkan langsung penculikannya. Penculikan? Ayo lakukan. Baiklah. Oke. Jadi kita bicara dengan ini. Halo semuanya, ini ruang siaran langsung kami. Dia sandera kami. Aku penculiknya. Wah, perlakuan yang bagus. Aku juga ingin jadi Sandra. Bagaimana cara bergabung? Mencari penculik secara online. Menunggu online. Cukup mendesak. Apa ini? Itu tip. Seseorang Tio? mengirimi kita hadiah. Jadi itu berarti kita bisa pulang sekarang. Kita bisa pulang. Kenapa kalian kayak orang bodoh? Para penonton yang memberi tip ini adalah dermawan kita. Kita harus kasih sesuatu. Lalu apa yang harus kita Apa lakukan? kamu punya ah? bakat? Bakat? Aku bisa menari hula. Ayo lakukan. Aku bisa menyanyi. Dan kalian berdua, aku bisa menari bunga. Lebih banyak hadiah. Cepat. Teman-teman, Aku ingin teman-teman, sesuatu. semua trik terbaikmu tunjukkan, ayo. Aku baru mendapatkan berita kalau mobil itu menggunakan plat palsu. Apa yang harus kita lakukan? Terakhir kali Tita kabur, aku mengikuti contoh kakakku dan memasang pelacak pada Tita juga. Cepat, periksa di mana Tita sekarang. Ketemu. Mereka berani menculik wanitaku. Aku akan membongkar seluruh sarang penculik mereka. Sawadika. Terima kasih semuanya. Sawadika. Terima kasih semuanya. Pemalas? Kenapa malas? Dan kamu ngos-ngosan gitu, kamu nggak bisa apa? Dan kamu juga. Kakak, kamu tidak tahu banyaknya aku menderita. Sayang, kamu tidak apa-apa. Para Velvet ini, apa mereka melakukan sesuatu padamu? Apa kamu terluka? Bagaimana kamu bisa malah menjadi gemuk? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Oh, jadi gini nih, aku tuh sekarang lagi bantuin mereka memulai lembaran baru. Apa? Ini siapa sebenarnya yang menculik siapa? Keluarganya akhirnya datang. Tolong bawa dia pergi dengan cepat. Aku tidak tahan benar, lagi. Bos. Jangan lupakan hal utama. Benar, hal utama. Nona Tita, kamu belum mengajari kami bagaimana cara menarik uang dari ponsel kami. Aku tidak bohong kan? Sungguh, uang sebanyak itu? Apa yang sebenarnya terjadi sih di sini? Itu Vida bilang mereka berutang uang padanya. Mereka tidak mau membayarnya. Jadi mereka datang padaku untuk minta uang. Jadi aku ngajarin mereka gimana caranya hasilin uang sendiri untuk mandiri. Siapa yang bilang? Vida jelas berutang uang kepada kami. Dia juga bilang kamu bisa membantu. Itu sebabnya kami menculik kamu. Hah? Dasar jalan. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Vida lagi. Baiklah, dendam lama dan baru kita akan selesaikan semuanya. Seseorang, tangkap mereka dan serahkan kepada pihak berwajib. Nona Vida, kamu mau kemana? Apa kamu tidak tahu rencanamu terbongkar? Mau kabur ya? Kalian mengenali aku? Beraninya nyuruh orang untuk culik aku.
Aku sudah melepaskanmu terakhir kali dan kamu masih mengincar Tita. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Meracuni dan mencampur obat dan bahkan menghasut penculikan. Kamu, tunggulah untuk menghadapi keadilan. Tidak, kalianlah yang memaksaku. Kamu membawa semua ini pada dirimu sendiri. Ridwan, saat aku bersamamu aku tidak mendapatkan apapun. Jika bukan karena Tami, aku akan menjadi Nona Ridwan. Kedua sister ini, mereka pantas bayar utangku. Bahkan ketika tidak ada kakakku, iparku tidak akan pernah bersama seseorang kayak kamu. Tita, bukannya kamu bilang kita bisa jadi teman? Tolong kasih aku kesempatan. Aku sudah memberimu kesempatan, kamu yang ngacauin. Rangga, dulu waktu aku pacaran sama kakak kamu, bukannya kamu berharap aku jadi kakak iparmu? Apa kamu makan terlalu banyak jamur beracun dan mulai berhalusinasi? Tami, maafkan aku. Aku dibutakan oleh keserakahan. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Aku bisa pergi dari negara ini sekarang. Kamu seharusnya mengatakan itu kepada polisi. Jika aku tidak bisa hidup dengan baik, kalian juga nggak bisa. Aku mengutuk kalian semua. Dia bahkan mengutuk kita. Kamu pikir kamu siapa? Apa kutukan itu bekerja? Sayang, ada apa? Sayang, jangan bilang wanita gila itu benar-benar mengutukmu. Aku merasa tidak enak badan. Tidak apa-apa, katakan saja. Berapa lama waktu yang aku punya? Aku bisa menghadapinya. 10 bulan. Hanya 10 bulan. Aku bahkan tidak bisa diberi waktu setahun. Apa yang kamu katakan? Kamu hamil. Apa? Aku hamil? Iya. Kami membawamu ke rumah sakit untuk memeriksamu. Dan itulah bagaimana kami tahu kamu hamil. Kenapa aku bisa hamil sebelum kakakku? Dia belum hamil, masa aku bisa hamil duluan? Kakakku bahkan belum ngajarinku cara merawat bayi. Selesai deh. Mempunyai bayi itu hal yang bagus. Lagi pula kami semua ada di sini untukmu. Betul. Aku akan menjadi seorang ayah. Sayang, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku pasti akan melindungimu dan bayi dengan baik. Apa kamu masih ingat apa yang ibu janjikan padamu? Kamu akan mendapatkan banyak hadiah istimewa. Benarkah? Aku sudah membuat rencana perawatan pasca melahirkan untukmu. Kamu akan memiliki 5 pengasuh. Siaga 24/7. Dan selama kehamilanmu, semua biaya ditanggung olehku. Yang perlu kamu lakukan hanya istirahat. Sayang, mulai sekarang kamu akan menjadi yang teratas di rantai makanan keluarga kita. Kalau kamu bicara seperti itu, nggak kedengeran terlalu buruk? Apa menurutmu aku bisa jadi ibu yang baik? Aku masih kurang percaya diri. Jangan khawatir, kakakmu akan segera menyusulmu. Istriku juga hamil. Benarkah? Sayangku, luar biasa. jangan terlalu banyak bergerak. Jangan peluk istriku terlalu erat. Syukurlah, akhirnya aku akan punya cucu. 2 lagi sekaligus. Pergi ambil potret keluarga kita. Keluarga harus bersama. Oke, ayo Bu. Ayo, bersiap. 3, 2, 1. Cheese.